Bu, aku pengen tahu dulu nih sebelumnya. Ibu backgroundnya itu dari mana sih? Setahu aku kan dokter ya. Saya kalau dokter saya tuh di 2 tempat nih. Di Unhas, Makassar. Oh. Ya, bapak saya orang Bugis soalnya. Oh sama Ki. Iya. Iya tahu. Oh siap bosku. Iya, kodok. Baik. Silakan lanjut. Iya, jadi sarjana kedokterannya di Makassar, terus lanjut dokternya koasnya di UGM, Jogja, jadi 2 tempat. Nah, terus tahun 98 karena salah satu adik kena narkoba, maka belajar tentang rehabilitasi narkoba di Kuala Lumpur. Waktu itu belum ada BNN tahun 90-an kan? Tapi awalnya interest. Interest karena gini, adik saya kan anak baik-baik gitu ya. Kenapa gara-gara pakai narkoba gitu jadi kacau balau gitu. Dan waktu itu kan kita waktu belajar di kedokteran tentang adiksi itu sedikit. Cuman belajar zatnya heroin, amfetamin gitu-gitu kan. Tapi nggak belajar tentang perilakunya yang jadi berubah gitu. Dan bagaimana untuk ngebetulinnya, nggak belajar itu. Itu kan lucu ya Bu, anak baik-baik ya. Bisa kena narkoba. Itu dari mana logikanya gitu loh Bu? Jadi gini, kan setiap anak tuh ada wataknya masing-masing ya. Nah, rupanya kalau kita riset, kita 25 tahun ngeriset kecil-kecilan ya, 60% anak-anak yang kena narkoba, yang anak watak damai. Damai itu maksudnya yang terserah, iya, terserah, iya. Masa Bu? Iya, anak yang nggak suka konflik. Makanya sehingga susah bilang tidak pada tekanan teman sebaya. Dikala nanti dia masuk usia remaja, usia dewasa gitu. Damai atau penakut itu jatuhnya? Jadi watak hasrat damai itu kelemahannya terkesan penakut karena ada tekanan tadi. Tapi aslinya damai, anak yang nggak mau konflik. Oh nggak mau ribut anaknya, mau cari tenang gitu. Betul. Nah, kemudian nggak punya ilmu tentang drugs ini, nggak tahu putau itu apa, nggak tahu cimeng itu apa kan. Dulu kan dikit banget. Iya betul. Banget, Pengetahuan kan? tentang itu kurang. Oke. Terus kemudian nggak ada skill untuk bilang tidak secara asertif gitu. Kan ya, makanya bawaannya soalnya. Iya, bawaannya. Oke. Makanya saya di dalam preventif ini untuk pola parenting harus tahu kalau kita punya anak damai, ya, ajarin juga untuk galak sedikit. Oh, gitu. Ada itu kayak penyeimbangnya gitu. Iya. Malah yang punya anak galak saya udah bisa bilang, anak saya galak bisa. Syukur dulu, kenapa? Bandar takut lah sama anak galak. Oh, karena dia lebih berani untuk bilang iya, tidak bilang gitu. Tidak. Makanya yang anak yang wataknya mengatur atau sedikit tegas itu cuma 10% yang kena. Nah, kalau misalnya anak ini kayak tadi Ibu bilang dia kayak anak damai, berarti kurang tegas. Iya. Baiknya tuh pola asuhnya kayak gimana ya, Bu? Diajarin untuk tegas gitu. Sampai diajarin misalnya kalau disuruh temanmu bolos misalnya, ya kamu bilang tidak. Nggak enak, Bunda. Iya. Ya, bilangnya kamu boleh berbohong, sampai gitu itu. Boleh bilang, sorry ya, gue tadi ditelepon nyokap gue harus pulang, gitu. Oh iya, jadi kayak kesannya berbohong gitu ya? Iya, jadi strategi itu sebetulnya. Strategi. Harus diajarin gitu. Oh. Karena kalau nggak punya skill gitu, dia selalu berpikir ya udahlah ikut aja lah. Ya apalagi nanti pas remaja ada keinginan di approve di lingkungan gitu. Nah itu kan yang harus diajarin bahwa pada saat kamu diterima di lingkungan tuh nggak mesti kamu harus ngikutin yang negatif kan gitu. Itu yang harus diajarin. Dan saya ingat sekali tuh waktu belajar di KL, namanya rumah pengasih ya. Itu diajarkan buat anak-anak yang tipe damai, latihan juga. Sampai latihan ada role play-nya. Misalnya ada bandar kasih narkoba, pertama bilang sorry, thank you. Kalau sampai kamu dipaksa pukul, tendang, Allahu Akbar. Gitu. Oh ada sampai kayak begitu? Oh ya, itu sebenarnya tujuannya latihan itu adegan itu untuk apa? Untuk dia punya skill untuk mencegah kan. Dan ketika dia mengalami. Iya. Iya. Dan dia juga sudah tahu bahwa ya ini bahaya. Kalau sesuatu yang bahaya saya ngelawan itu boleh gitu. Oke. Ya. Nah, Ibu akhirnya terjun di dalam bidang itu dan kemudian kenapa Ibu akhirnya panjang nih sekarang sampai sekarang? Karena gini, kita ngerasain kalau adik yang anggota keluarga kena narkoba habis-habisan udah. Oh, berarti kisah ada di situ ya? Iya, habis-habisan dah. Udah deh, yang tadinya nggak berbohong jadi berbohong, manipulasi, curi barang, jual barang. Wah, habis kan? Udah. Oh, itu masuk titik terendah Ibu juga pada posisi itu. Iya. Kemudian antar keluarga kita bertengkar. Kemudian di awal-awal tuh kita pasti nyalain orang, kamu yang nyuri ini ya? Kamu yang gitu. Oke. Iya. Akhirnya... Ayah saya juga pernah, ini magic jar di mana nih? Iya. Oh, di bawah sama adik saya berikut nasi-nasinya. Oh, jadi udah rusak keluarga? Iya. Oh. Makanya nanti di dalam rehabilitasi narkoba, keluarga pun dipulihkan. Karena kalau enggak nanti pas dia pulang ke rumah, kalau keluarga belum dipulihkan,
belum dibetulkan juga dia punya pola asuh gitu ya. Nah, bisa jatuh lagi. Rumit ya? Rumit. Kalau rumit. kena narkoba itu ya, Bu ya? Rumit. Makanya dikatakan pemulihan itu seumur hidup. Gitu. Makanya saya sama adik-adik kalau udah keluar rehabilitasi, saya bilang, suatu waktu kamu jatuh lagi, datang ke sini. Ini keluarga baru kamu gitu. Karena nggak semua orang ngerti kenapa kamu jatuh lagi. Oke. Nggak Nah, semua. penanganan untuk orang yang terkena narkoba, Bu, itu seperti apa sih sebenarnya? Panjang sebetulnya ya, tapi secara konsep internasional dibagi 3 dia, dibagi 3 tahap. Ada namanya rehabilitasi medis, orang bilang detoksifikasi. Oh, Jadi dibersihkan. ya bersihkan dalam rangka putus zatnya tuh, atau orang bilang withdrawal, atau kalau bahasa kerennya sakaunya itu dilewatin dulu. Oh, berarti zatnya itu masih akan ada di dalam badan kita gitu? Betul. Dan itu Di yang membuat otak, kecanduan? Iya, di otak. Otak ini selalu minta itu kan, minta. Kalau nggak dikasih, berbagai macam kelainan ada secara fisik kah, secara mental kah gitu. Apalagi yang golongan heroin yang putau tuh. Itu keras. badan sakit semua itu. Badan sakit. Akhirnya karena sakit kan panik. Kita aja misalnya kita asma gitu. Tiba-tiba datang kita punya relapse-nya asma itu kan panik kan. Iya. Semahal apapun obat asma itu akan kita tebus. Iya, paham. Makanya narkoba dia ada toleransi dosis. Kalau minggu ini pakai 100.000, minggu depan udah nggak mempan 100.000. Naik 200, minggu depan naik 300. Makanya jutaan tiap hari. Naik terus Iya. gitu. Makanya yang awalnya dari duit pribadi, lama-lama nyolong, lama-lama jual barang, segala macam. Diapain, Bu, kalau detox itu? Tergantung, ada beberapa model ya. Ada yang kita lihat zatnya dulu. Kita lihat zatnya. Tergantung Iya, lagi. tergantung zatnya. Oke. Ganja tuh agak lama. Untuk dibersihin itu, dia makan waktu 3 minggu, 4 minggu. Oh, ganja itu juga kecanduannya Iya. besar, Bu? Karena dia tersimpan nggak cuma di otak, tapi di lemak-lemak tubuhnya. Oh, Bersihinnya lama. oke. Jadi tergantung jenis, obat yang dia gunakan tuh. Jenisnya, berapa lama dipakai, Iya. dosisnya sebanyak apa, Oke. gitu. Sehingga akhirnya nanti 2 indikasinya, ya. Sudah nggak terlalu sakit, bukan nggak sakit banget ya, nggak terlalu sakit, sama sudah tes urinnya negatif. Nah, gitu. Kalau misalnya yang paling sulit disembuhkan narkoba apa, Bu? Sebetulnya semuanya kan jadi mengganggu ya, mengganggu pemahaman. Iya. Ya, bahwa apalagi yang punten-punten tuh yang jenisnya benzodiazepam, orang-orang bilang boti, koplo, BK. Oh, yang murah-murah itu. Yang murah itulah. iya. Iya, itu kan ngajarin orang yang addiction itu dibanding addiction misalnya putau ya, yang golongan benzo ini yang agak lama dia untuk mencerna, gue emang nggak boleh apa aja nih, emang gue kenapa? Jadi ini ya, apa? Agak-agak maaf dongo ya? Iya. Menangkap sebuah pemahaman itu lama banget. Oh, oke. Nah, itulah maka setelah rehabilitasi medis atau detoksifikasi, masuk rehabilitasi sosial. Itu kita ngebetulin habitnya mereka. Habitnya mereka kan jadi kacau kan? Misalnya jadi pembohong, jadi penipu, pemalas kan gitu, jual barang, kemudian kompulsif, apa-apa mau cepet-cepet gitu. Semuanya mau cepet. Bahkan pun nanti kalau mau kerja, mau cepet dapat duitnya. Pengaruh itu. Oh, itu ke bawah itu. Iya, bawah. Itu dibenerin. Betulin. Dengan cara mereka menjalankan lifestyle hidup yang teratur aja. Misalnya Muslim subuh dibangunkan untuk sholat subuh, gitu. Habis itu misalnya mandi dulu, makan pagi. Habis itu grup sharing dulu untuk tahu apa dia punya perasaan pagi ini, gitu. Makanya itu ada di grup morning meeting namanya untuk cerita. Saya hari ini kesal karena tadi malam mimpi, misalnya gitu. Bagus itu, Bu. Iya. Jadi masing-masing, saya hari ini kesal karena sebenarnya saya kangen banget sama ibu saya, cuman saya nggak bisa pulang. Saya hari ini kesal karena saya, misalnya gitu. Tapi saya hari ini gembira juga karena saya sudah clean sekian hari, gitu. Oke, ada kayak dia bercerita gitu. Iya, dia curhat sama juga dia bikin penegasan. Gitu. Oke. Setiap hari itu. Kemudian nanti setelah itu mereka belajar bertanggung jawab. Jadi rehabilitasi itu kayak rumah. Nanti kita bagi, kamu bagian kitchen, kamu bagian laundry, kamu bagian office, kamu bagian seperti itu ya, musola kamu. Jadi nanti sekitar jam-jam 10 mereka ada kita sebut function, mereka bekerja masing-masing. Di situ kita lihat mengajarkan tanggung jawab gitu. Ada tuh, Bu ya, orang pakai narkoba, terus dia tuh pakai treatment diikat gitu loh. Jadi dia nggak boleh mencari narkoba gitu selama 1 minggu. Katanya tuh abis itu dia mulai berhenti, itu ada masuk akalnya nggak sih, Bu? Sebetulnya gini, zat itu yang dalam tubuh, asal kita berhenti aja, ya
10 hari, 14 hari bersih sendiri. Kalau kayak rokok juga sama, Bu? Rokok lebih lama dan lebih susah. Lebih susah rokok. Ini ada pertanyaan dari netizen sebelah sana, Bu. Katanya kalau suami memakai narkoba, katanya, apakah istri perlu menceraikan gitu katanya? Tergantung udah berapa kali dia pakai. Anggaplah dia sudah lama ini, Bu, pakai narkoba nih. Jadi sekarang kan gini, orang yang pakai narkoba kan dia nggak sadar. Jadi saya selalu bilang sama keluarga ya, apakah istri, orang tua, dan siapa. Kita ngomong sama pecandu narkoba yang aktif make, itu sama aja kayak ngomong sama tembok. Masa, Bu? Dia bukan aslinya dia gitu. Dia bukan aslinya dia. Karena nggak bisa dengar, nggak bisa. Ya, bukan dia gitu. Maka ada upaya untuk, ayo kita bantu obatin dulu yuk, gitu. Bantu obatin. Kalau orangnya nggak mau gimana, Bu? Nah, narkoba memang nggak pernah mau 100% berobat, nggak pernah. Iya, nggak mau Nggak kan? mau. Nah, 30% aja, dia cuma bilang gini, gue capek nih pakai drugs, gue capek nih. Nah, itu berarti itu harus segera kita siasati dengan kita giring dia. Oh, maksudnya itu kesempatan. Kalau dia udah ngomong kayak gitu. Iya, karena bisa sorenya kalau udah sakau lagi, nggak inget lagi mau pulih. Pokoknya gue harus cari nutupin sakit badan gue, nutupin feeling gue, pikiran gue, gitu. Itu makanya lari lagi dia. Oh, karena nyerangnya ke fisik dan mental. Iya, dia lari lagi dia. Makanya kalau misalnya suaminya pakai narkoba nih, terus dia mesti gimana sih istrinya nih? Istri ini capek banget kan? Karena kan, karena kan dia sering kena KDRT juga. Saking dia kepengennya make si suami, marah-marahin lah. Kadang itu bahayanya apa? Pakai depan anak, karena udah lost control. Udah nggak bisa kontrol. Warasnya hilang gitu? Iya, udah nggak bisa kontrol gitu. Terus nanti misalnya istri nih, ngadu sama keluarga suami, biasanya sering lo yang salah. Lo yang salah, lo yang harusnya ngurus suami lagi, sampai kayak gitu kan? Sering kayak gitu. Makanya istri kan double, stresnya tuh ya double, dan akhirnya dia sakit sendiri. Akhirnya apa? Marahin anaknya, cubit anaknya kan gitu. Kan kesel kan karena dia nggak bisa. Iya. Maka di dalam masalah narkoba ini, kadang bukan pecandunya dulu yang diobatin, keluarganya dulu. Yang di terapi lah ibaratnya gitu. Ya konseling dulu, diajarkan cara-cara bagaimana untuk punya strategi untuk bawa dia gitu. Kalau pengen masih melihat suaminya sembuh ibaratnya gitu kan. Iya. Karena kasus narkoba itu kayak masuk di dalam lautan yang ada pusaran air di bawah. Masa sih buang separah itu? Iya. Kalau misalnya kita mau tolong tanpa ada alat, ikut kecemplung kita. Makanya banyak juga istri make. Iya, karena kata suaminya, udah deh, supaya lo ngerti tentang gue, lo coba aja. Narkoba tuh nggak bisa dicoba. 3 kali, hari keempat udah masuk adiksi. Baru tahu ini saya, Bu. Saya jujur, saya awalnya agak remeh melihat hal masalah narkoba. Menurut gua, ya kalau mau berhenti mah berhenti aja gitu loh. Berat. Ternyata sesulit itu ya. Jadi ibarat dia mau jalan gitu, mau jalan ke depan, rambutnya ditarik ke belakang gitu. Gitu kan susah. Sesusah itu. Dari pengalaman Ibu menyembuhkan beberapa nih, ada nih beberapa di sini emang seberat itu ya, Bu? Iya, jadi setiap mau maju ya karena ini dunia lain, makanya disebut dunia adiksi kan. Beda banget dia. Menarik itu, setiap mau muncul. Nah, makanya untuk mau nolong juga, jadi keluarga itu kita bekali dengan tools gitu, untuk ya pakai gini caranya, pakai gini. Kamu nggak bisa sendiri, makanya kami bantuin gitu. Jadi seolah-olah seperti itulah. Sehingga mau ditarik aja nggak langsung narik kan? Karena tarik-tarikan dengan bandar, tarik-tarikan dengan kondisi dia sendiri yang sudah sangat addiction. Nah, kadang lari kabur dia ke rumah bandar, kita tungguin, kita tungguin mau dibawa ke pemulihan, nggak balik. Kalau baiknya kalau kondisi kayak gitu, istri harus bersabar ataukah harus mengambil langkah pergi? Istri tergantung dia berapa niatan dia untuk mempertahankan pemulihan ini. Memang kalau nggak ngerti dia pasti akan tinggalin. Tapi kalau misalnya anggap dia pergi konsultasi nih ke ibu gitu, dia mencari solusi, terus kemudian ibu memberikan penjelasan begini-begini, chance-nya berapa persen, Bu? Aduh, kecil, kecil. Makanya kadang-kadang saya bilang gini kalau sama istri-istri, kalau sampai kamu sudah terancam jiwamu, lari. Oh, di situ ya? Apalagi karena yang kalau sabu kan, itu kan jadi paranoid. Itu banyak banget istri-istrinya. Padahal si suaminya yang ngerokok, taruh di asbak. Terus suami pergi sebentar aja keluar, sebentar, mungkin ngambil barang. Pas dia pulang, dia parno. Rokok siapa nih? Ada laki datang ke sini. Rokok dia. Masa ada begitu? Emang begitu. Iya, emang begitu. Jadi istrinya menjelaskan lagi bahwa itu rokoknya abang misalnya. Nggak mungkin.
Gua nggak, paranoidnya sampai kayak gitu. Sehingga dipukul lah istrinya, ditendang lah. Ada pasien saya tuh, suaminya seneng banget jepit tangan istrinya di pintu kamar. Kenapa, Bu? Ya paranoid, pengen nyiksa aja. Ya, jadi masuklah masokisme, sadisme dan sebagainya. Jadi ada penyimpangan semua. Ini jujur saya memang baru tahu gitu loh impactnya dari orang yang lebih punya pengalaman. Saya pengen nanya, Bu, kalau narkoba sama perempuan, bahayaan mana, Bu, akhirnya buat laki-laki, Bu? Dia jadi double-double. Double-double? Iya, udah pakai narkoba misalnya. Terus ada beberapa zat kan yang akhirnya bikin Iya. nafsu meningkat. Yang ada di situ bandar perempuan. Oh, udah, main sama perempuan. Gitu. Atau kebalikannya, yang make perempuan, nggak punya duit, misalnya, iya kan? Nah, udah dia dipakai sama bandar, nah, gitu. Jadi dia Kayak di film-film gitu, Bu. kan film-film kan terinspirasinya dari kisah nyata kan? Bu, kalau suami mendingan selingkuh atau narkoba, Bu? Pertanyaan netizen tuh barusan tadi. Ada netizen lewat, Bu. Selingkuh yang pakai narkoba, selingkuh apa yang tidak pakai narkoba? Iya, mendingan selingkuh atau narkoba, Bu? Kalau saya ya, Lebih bahaya mana, Bu? dua-duanya bahaya. Iya, dua-duanya bahaya. Cuman narkoba sudah ada tempat rehabilitasinya. Oke. Selingkuh yang belum ada tempat rehabilitasinya. Ada, Bu, di Mangga Besar, ini kata teman saya. Iya. Jadi itu kan? Iya. Sama narkoba dengan penyimpangan lain sama-sama bahayanya. Iya. Pornografi, LGBT. Tapi narkoba sudah ada undang-undangnya, sudah ada rehabilitasinya. Jadi Iya. untuk pemulihannya sudah ada jalurnya, Iya. salurannya gitu. Iya. Dibanding kejahatan yang lain, penyimpangan Kata yang kuncinya pokoknya tadi Ibu udah bilang di garis bawahi. Kalau lu masih pengen sembuhin, lu bertahan di situ. Tapi ketika keselamatanmu, lain. Iya. Iya kan? Kena, udah tinggalin aja. tinggalin. Atau lapor. Ya itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya Keselamatan apa? ya. Keselamatan. Oke, Ya, kita sekarang dan bawa anaknya. dan bawa anaknya dan harta ya. Jangan lupa. Ya, benar ya, Bu Lumayan ya. kan? Iya lumayan gitu. Masa kok habis itu enggak makan ya kan? Iya.